Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Syukur alhamdulillah malam hari ini, sore hari ini saya bertemu dengan keluarga besar perawat yang akan curhat. Perawat ini bekerjanya di Provinsi Jawa Barat. Karena saya bergaul dengan teman-teman perawat ketika jadi bupati itu saya deket banget dengan mereka. Ada yang tukang mijitin. Saya udah tahu kalau dia mijitin kaki saya berarti pengen ada honor tambahan. Gini, profesi perawat itu profesi yang sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkannya? Kalau ada pasien yang mandiin perawat, yang dengar keluh kesah perawat, yang nungguin 24 jam perawat, yang cebokin perawat, yang ngasih pispot perawat, yang nyuapin perawat. Giliran pasiennya sembuh yang dipuji dokter. Belum pernah tuh denger cager cenah ku perawat eta henteu ku dokter we. Ari sia kunaon jara di perawat atau hirup. Kunaon teh jadi anggota DPR kayak Pak Ahmad. Nah, karena ini yang menjadi concern, memang adalah perawat mungkin yang sudah ASN, sudah terstandarisasi upahnya. Tapi perawat yang di rumah sakit swasta, walaupun rumah sakitnya gagah, perawatnya belum tentu sejahtera loh. Itu standarisasi upahnya ada yang masih di bawah standar. Nah, problemnya lagi adalah bahwa seringkali beberapa waktu yang lalu kan perawat punya honor tambahan, nyuntik, mariksa. Ingat loba zaman dulu ketika era perawat masih bisa buka praktek, banyak perawat yang kaya ngelebihin dokter. Kalau di Purwakarta ya namanya Pak Padil Karsoma, itu kaya raya melebihi dokter. Ya paling utama adalah ke depan itu saya ini memiliki concern yang sangat besar terhadap dunia pengobatan. Saya tidak menyebut dunia kesehatan, dunia pengobatan. Karena kalau dunia kesehatan itu tidak perlu lagi alkes, tidak perlu perawat, karena dia sudah bisa sehat, menjadikan dirinya sebagai dokter pribadinya. Itulah Deddy Mulyadi. Kenapa saya nggak pernah sakit? Karena Allah tahu kalau saya sakit malah nungguan. Duda aing mah. Tetapi ya paling utama adalah kita ini nanti harus membuat kualifikasi, ya kan? Di mana perawat dibutuhkan. Ketika di mana perawat dibutuhkan, kemudian kita harus meletakkan secara proporsional. Karena apa? Karena upaya kita ke depan itu adalah upaya membangun kesehatan manusia berdasarkan nalar kesehatannya. Kenapa membangun kesehatan manusia berdasarkan nalar kesehatannya? Karena negeri ini menurut saya ke depan harus efisien. Bagaimana harus efisien? Negeri ini tidak usah lagi berkutat. Dengan apa? Dengan terus-terusan alat kesehatan, ambulan, dan terus saja itu. Tapi negara yang maju cara berpikirnya adalah harus membebaskan masyarakat dalam perspektif ke depan dari ketergantungan berbagai obat dalam dirinya, sehingga dia bisa tumbuh sehat berdasarkan nalar kesehatan yang dibangunnya. Bagaimana cara tidur yang sehat, cara makan yang sehat, cara jalan yang sehat, cara bicara yang sehat, dan cara pacaran yang sehat. Enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud oleh saya adalah saya tuh punya ide besar tentang apa sih? Pertama, apa sih problem masyarakat Indonesia? Problem masyarakat Indonesia itu diperiksa darahnya, diperiksa tekanan darahnya, diperiksa gula darahnya, diperiksa kesehatan jantungnya, kesehatan otaknya, kesehatan syarafnya, usus besarnya, usus kecilnya, semuanya itu nanti takut menjadi kapan sih orang Indonesia di lab ketika sakit? Saya katakan sekali lagi, kapan orang Indonesia di lab secara umum ya? Ketika sakit. Kalau sakit baru di lab. Jadi ketika sakit baru di lab. Sehingga baru ditemukan penyakitnya ketika sudah sakit. Nih saya kasus nih si Aki nih yang tukang dagang daun cau.
Saya ketemu si Aki lagi gini aja. Kemana Ki? Jangan disuntik. Kemudian kita ditrecehnya ngumpulkan oleh saya, dikirimlah dokter. Nah di sini tuh kalau sakit saya kirim dokter. Kirim dokter, kata dokternya sudah tebak nih paru-paru. Nah kemudian si Aki saya panggil tadi, Ki, nges aya perubahan, encan cenah. Kunaon Aki obatnya di dahar. Ternyata si Aki teh dari mantri dikasih obat sakit perut, sama dokter dikasih obat paru-paru, di dahar sakit perut. Nya mau cager-cager atuh Aki. Penyakit Aki paru-paru, ari nu dahar obat lambung kan lieur aing. Nah, jadi apa yang harus dibangun oleh pemerintah, dan ini sama dengan spiritnya Pak Prabowo, adalah di setiap kecamatan harus ada lab. Caranya bagaimana? Seluruh rakyat Jawa Barat ke depan wajib di lab dulu. Kalau sudah wajib di lab, ya kan, itu masuk nanti dalam sistem data. Nah, ketika dalam sistem data, maka masuk dalam kualifikasi penyakit. Ketika kualifikasi penyakit, maka ada fungsi dari perawat untuk memberikan penjelasan kepada warga di setiap desa. Pak, penyakit Bapak itu adalah ini loh. Untuk itu mulai saat ini berdasarkan rekomendasi dokter, maka Bapak makannya ini, pantangannya ini, pola hidupnya harus ini, harus ini, harus ini. Clear itu. Sehingga apa? Sehingga orang bisa melakukan pencegahan secara dini. Kayak saya kolesterol nih, kolesterol saya tinggi, tetapi saya bisa memainkan ritme itu dengan baik. Oh ini kalau naik udah naik, nanti saya turunin lagi, naik saya turunin lagi. Nah kenapa? Karena ada masanya hidup harus dinikmati, makanannya harus bebas. Tapi nanti setelah itu saya berpuasa lagi, makanannya di-frein lagi, nanti naik lagi, begitu diatur gitu loh. Nah sekarang rakyat kita harus dibangun kesadaran itu. Sehingga tudang-tuding sia kanu santet eta kamari keur ngawuluku paeh cenah. Sigana eta ku tetangga sabelah disantet. Bukan disantet, jantung can pernah dipariksa. Ini. Nah, sehingga kita nanti mendapat kualifikasi. Coba Anda hitung. Biaya pemeriksaan kalau ditanggung pemerintah full total, kalau di swasta kan 2,5 juta tuh. Ya kan? Melakukan tuh 3 bulan sekali. Nah kalau pemerintah menurut saya itu kosnya paling 1 juta. Nah 1 juta diberikan pada masyarakat untuk pencegahan. Kalau dia sakit memerlukan berapa? Kemoterapi berapa? Operasi jantung berapa? Minimal berobat di rumah sakit 20 itu habis. 1 orang 20 itu sama dengan menghabiskan jatah orang lain. Nah problem di Indonesia, rek asup ke rumah sakit karek BPJS-na dibayar deui. Saya kan nanganin tiap hari yang begitu. Aduh Pak punten BPJS-na can dibayar. Atuh cenah kudu nungguan 14 poe. Atuh ngagoler heula, atuh 14 poe karek berjalan. Nah, ini kan problem Indonesia. Karena orang Indonesia itu seneng terhadap kecelakaan daripada pencegahan. Itu orang Indonesia. Aku mah takdir we. Jadi kan pencegahan ini cara berpikir mencegah. Nah di kita ini enggak, perawat ini bus punya nanti di ke depan digerakkan, punya potensi untuk mengefisienkan biaya negara. Saya katakan nanti kita lihat di data riset mana yang lebih mahal negara mengeluarkan uang, beli alkes, bangun rumah sakit, nyekolahin orang, atau melakukan pencegahan masyarakat dengan lab yang difungsikan, setelah itu membuat formulasi agar masyarakat hidupnya sehat. Berapa jumlah perawat terpetakan. Saya tuh sampai punya ide ya, honorarium tenaga kesehatan itu berbanding dengan jumlah orang yang sehat, bukan berbanding dengan jumlah orang yang sakit. Saya tuh lain. Ada standarisasinya. Orang menjadi perawat, menjadi tenaga pendamping kesehatan desa. Honornya itu berdasarkan jumlah riset orang yang sehat. Jadi semakin tinggi jumlah orang yang sehat, maka semakin tinggilah jumlah tunjangan untuk tenaga pendamping kesehatan. Jadi ngadoa ka Gusti Allah teh, ya Allah cageurkeun ieu rakyat meh aing meunang honor nu gede ya Allah. Anda mendapat kebahagiaan di atas kebahagiaan. Hari ini orang kaya di atas penderitaan. Loba duitna
tino operasi, itu dioperasi nggak jual kebon. Kan sederhana. Bagaimana hidup ini? Kita buat logikanya menjadi. Saya ini orang yang selalu menggunakan logika terbalik dalam segala hal. Cara berpikir saya coba lihat beda kok dengan orang lain. Oh ini harusnya begini. Saya tuh kalau orang alim saya ngidul. Kenapa? Karena semua orang alim, semua kekalir kan ngidul saya sendiri. Akhirnya milih saya semua yang sendiri. Nah, jadi ini cara. Nah, setelah itu identifikasi apa? Koneksi. Saya katakan koneksi apa? Ingat loh, ruang perawatan yang harus lengkap menurut saya itu di tingkat kecamatan. Kenapa? Agar mobilisasi orang tidak bertumbuh ke kota. Jadi di unit kecamatan itu, walaupun kecil, itu harus disiapkan ruang pelayanan. Kalau istilah sekarang puskesmas. Kalau saya tuh nggak setuju loh itu puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat, tapi jelemana kering, ya kan? Kalau menurut saya itu lebih baik ya udahlah ruang rawat inap, kan? Atau balai rawat inap kecamatan gitu loh. Balai rawat inap, di balai rawat inap harus diperkuat. Untuk apa? Agar orang itu mobilisasinya cukup sampai di sini. Jadi yang ke depan itu harus dirumuskan kualifikasi penyakit jenisnya ini kecamatan. Sekarang oke lah nyebutnya puskesmas, saya nyebutnya balai rawat inap kecamatan. Cukup di situ, kualifikasinya di sini. Maksudnya orang pilek udah di sini aja, orang asam lambung di sini aja deh, orang linu di sini aja, sakit pinggang di sini aja, nyeri hati di dia. Cukup sampai di sini. Di sini aja Pak. Untuk apa? Kualifikasinya biar nggak terlalu mahal. Nanti pada level penyakit tertentu itu di tingkat kabupaten. Kabupatennya diperkuat. Kalau kabupatennya nggak kuat juga, cari ke tingkat provinsi. Sehingga sebuah rumah sakit itu ada kualifikasinya. Tidak ada rumah sakit numpuk pasien nyuri beteng didinya, kakadek didinya, dipacok orai didinya, numpuk luar biasa. Lihat Hasan Sadikin, se-Jawa Barat ke Hasan Sadikin. Sehingga kalau ke Hasan Sadikin tuh saya tuh nggak berasa ke rumah sakit, saya berasa mau nonton Persib. Karena jumlah orangnya puluhan beribu, ngurus rujukan aing liar nempon aja. Kenapa? Sistematika kita ini tidak dibangun dengan baik. Kenapa? Karena orang itu ego sektoral. Ya kewenangan kabupaten, dinas kesehatan. Ini kewenangan dinas kesehatan provinsi. Ini kewenangan Kementerian Kesehatan. Masing-masing punya kewenangan. Setiap kewenangan punya kebijakan. Setiap kewenangan punya aplikasi. Mantake aplikasi nanti nyambung. Nah saya ingin mengintegrasikan karena tugas gubernur itu mengorkestrasi. Dari mulai desa, kecamatan sih nggak ada otonomisasi ya. Desa, kabupaten, provinsi, pusat. Ruang layanan kita bangun begitu, diperkuat. Dan nggak terlalu gede biayanya, ini ada orang Banggar provinsi. Nggak terlalu gede, satu unit kecamatan kita bangun unit layanan rawat inap. Misalnya yang kapasitasnya 30 kamar aja, nggak usah banyak-banyak. Itu dan kemudian ketika membangun, ingat link and match dengan jumlah penduduk. Kalau kecamatan di Naringgo kudu beda jeung di Bekasi, di Tambun. Kenapa? Di Tambun mah satu desa 150.000 penduduknya. Di itu mah 150.000 desa kecamatan. Di kita nggak pernah logika antara logika penduduk dengan logika pelayanan, nggak pernah. Pokoknya anggaranna per kecamatan sakieu we. Nggak bisa. Link and match. Ini yang harus linear itu. Maka ketenaga keperawatan dibutuhkan dengan standarisasi. Nah, Anda lihat nggak ambulan yang bolak-balik itu kosong ambulannya. Dia nggak punya oksigen dan dia juga nggak punya perawat pendamping. Taruhan saya. Apalagi makin sini. Saya ke depan, ambulan di Jawa Barat harus standarisasi. Yang tidak standarisasi nggak boleh. Kenapa? Harus standar. Yang memenuhi standarisasi siapa? Pemprov, Pemda kabupaten dan desa. Harus ada standarisasinya. Ambulan harus ada oksigen dan tenaga kesehatan pendamping. Gak bisa. Ayo diurang supir ambulan hungkul. Supir ambulan
naik mangkat neangan bensin heula pase heula jeung pasien apa sia teh ambulan teh gratis cenah ha aya juga di mana cenah data digaji ku desa na ge aing mas pegawai desa lain honor lain cenah gitu loh itu ribut itu ambulan geus maju urun heula ban eueuh sabeula dan itu sangat luar biasa loh mobilitas saya muji loh sopir-sopir ambulan itu. Nah itu harus terstandarisasi sehingga nanti ke depan harus bisa membedakan mana kendaraan partai politik mana kendaraan ambulan. Kan partai politik bikin ambulan ya kan ayo barang dibuka teh sepanuk hungkul jeung baligo bener nggak? Sehingga ketika di jalan itu orang kalau sudah ada nguing-nguing ya ambulan berarti berstandar kan kita nggak tahu juga ketika macet barang liwat apa bener eta teh ambulan mah pasien ayo diharap baso nurunkan masang baligo kan ini Indonesia jangan lucu lah ini negeri ini jangan lucu-lucu. Nah saya ingin ke depan itu terstandarisasi. Nah kemudian nanti naik lagi ke tingkat kabupaten. Nah di tingkat kabupaten itu saya sudah ingin itu provinsi itu nggak usah bangun rumah sakit, nggak usah ngapain. Kenapa? Rumah sakit di kabupaten itu di-upgrade, ditingkatkan kualifikasi. Provinsi di situ aja membangun. Ini kabupaten standarnya kamu bangun ini unit layanan kanker, bedah, saraf, bedah ortopedi, unit layanan bedah jantung, unit layanan yang berat-berat itu kabupaten. Yang lebih berat lagi pusat. Jadi pusat nanti nggak usah ngurusin puskesmas, gitu loh. Kabupaten, kemudian pusat ngurusin apa? Yang levelnya di atas, sehingga alat kesehatan yang harganya misalnya 15 miliar ke atas bagian pusat dong. Tapi bangun ruang kelas layanan bangsa tempat tidur, kemudian ruang-ruang layanan yang berstandar biasa cukup anggaran provinsi dan kabupaten, atau bisa jadi ke depan anggaran desa membangun unit layanan rawat inap di desa itu bisa. Kalau terus-terusan dana desa tiap tahun kan harusnya selesai. Kalau sudah harusnya selesai berarti harus ada ningkat lagi. Nggak bisa. Nah problem Indonesia itu satu, anggaran itu habis pakai. Bagaimana? Tahun ayeuna ieu, tahun isukan ieu, tahun tepi ke 20 tahun karep anggaran di Indonesia tidak akan berubah kalau pemimpinnya tidak punya mindset. Pasti anggaran teh eta deui seminar, simposium, sosialis stunting, itu we hungkul sosialisasi penanganan gizi buruk, itu we anggaran kesehatan aing tiba heula nyaho sanitasi lingkungan eta we anggeus ieu teh bangsa naik maju teh eta we tiap kepala bidang itu we anggaran teh copy paste mata kita maju. Eta we balik deui ka urut, perbaikan trotoar bisa. Saya nggak begitu. Grand ini tahun ini dan ke depan harus begini. Nanti jangkauannya begini. Nah, saya ingin sampai pada tingkat nanti mungkin di Jawa Barat akan ada. Saya akan nyiapin dua jenis ambulan yang mungkin tidak ada di provinsi lain. Atau bisa jadi sudah ada. Satu, saya nyiapin ambulan laut untuk ngelayanin orang pesisir. Yang kedua, saya akan nyiapin ambulan udara, nyiapin pesawat yang itu ambulan. Karena bagi saya, betapa bahagianya saya kalau suatu saat pemerintah provinsi bisa menangani orang ujung genteng dalam keadaan emergensi, diangkut oleh heli atau pesawat kecil, dibawa ke rumah sakit yang punya kualifikasi tertentu untuk diobati. Betapa bahagianya saya. Saya ingin itu. Jadi karena selama ini angkutan udara untuk yang sakit minimal bupati, mun lain bupati mah tarakan helikopter. Tapi aing mah mau sanjan helikopter aing gering mah. Meningkatnya kan beca aing mah cager. Nah, ini yang akan dibuat. Jadi ini revolusi di bidang layanan kesehatan yang akan saya lakukan. Nah, sehingga tentunya seluruh aspek ini harus didasarkan pada kesadaran kolektif bagi kita bahwa persoalan kesehatan masyarakat itu adalah persoalan mendasar. Nah, persoalan mendasar dalam kesehatan itu bukan banyaknya obat, bukan canggihnya alat kesehatan, bukan gedenya rumah sakit. Tapi yang paling mendasar adalah merubah pola hidup manusia. Pola hidup manusia bisa didiagnosa ancaman penyakitnya ke depan manakala
pemerintah sudah bisa melayani, melab seluruh kebutuhan warga. Jadi nanti dipersyaratkan warga Jawa Barat di lab semuanya. Setelah warga Jawa Barat di lab semuanya, baru kita ngerumusin obat yang diperlukan apa. Karena kecenderungan sakit ini adalah ini. Saya tahu perang nyusu anggaran, nggak punya data dinas kesehatan, urang kecamatan ujung genteng naon penyakitna teu bogaeun. Apa yang kira-kira benyin obat? Kulantaran obatna eta nu yang geus beak. Nyeri beuteung eta, penyakit peluh eta obatna. Teu cager-cager cenah Pak obatnya sarua wae, kamari nyeri beuteung dibere eta. Daya eta. Jadi kalaupun sembuh geus eta karena sugesti. Nah, ini yang harus dibuat karena orang Indonesia itu kelemahannya adalah lemah di analisa, ya kan? Jadi itu sebagai contoh misalnya di daerah tertentu yang serangan ularnya tinggi, seringkali itu meninggal karena nggak ada serum. Padahal serum itu harus sudah ada di bidan desa atau di perawat desa. Nanti ke depan itu akan begitu, akan saya petakan. Di daerah sini sering ular, maka di situ serum harus ada. Adanya di mana? Cukup di perawat desa atau bidan desa. Di situ dibuat. Nah, ini yang harus dilakukan untuk merevolusi cara berpikir kesehatan masyarakat. Selain itu, juga negara harus hadir menyiapkan ruang layanan pengobatan yang memadai. Kan kita juga tidak bisa ujug-ujug hari ini sehat, kan perlu waktu. Itu revolusi itu paling 50 tahun tuh baru bisa menerapkan agar masyarakat kita sehat, menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Tapi di balik itu kita harus mempersiapkan seluruh unit layanan pemerintah dengan baik. Karena bagaimanapun pelayanan dasar pemerintah itu menurut saya sederhana. Satu, siapin sekolah, anak-anak bisa ruang kelasnya cukup. Dua, siapin rumah sakit bisa berobat dengan, bukan tidak bayar ya, bisa berobat dengan baik. Karena tidak ada yang tidak bayar, semuanya dibayar kok. Nggak ada yang berobat gratis, enggak, berobat bayar, cuman yang nanggungnya negara, bayar juga. Nah, kemudian pemerintah menyiapkan layanan transportasi publik yang baik, layanan air bersih yang baik, layanan listrik yang baik. Ini layanan pemerintah dasar. Jadi kalau seluruh layanan itu sudah dilakukan baik, maka pemerintah sudah hadir menjadi solusi bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bisa bertemu dengan seluruh perawat yang ada di sini. Mudah-mudahan di antara perawat ini ada yang masih single, sehingga nanti bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik. Tepuk tangan. Dan kita doakan para perawat yang sering kumat, ketika ada perawat baru mudah-mudahan tobat. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa kebaikan dan membawa mimpi bagaimana Jawa Barat ke depan dalam upaya memberikan pelindungan, pelayanan pada warganya, dan mudah-mudahan peran-peran perawat itu akan semakin penting bagi kehidupan masyarakat. Dan mungkin saya ke depan itu akan mengedukasi, akan memilih perawat-perawat tertentu untuk menjadi tenaga-tenaga tertentu di berbagai wilayah di Jawa Barat. Jadi saya tadi sudah ngomong, nanti ada arsitek, ada tenaga keperawatan, ada tenaga kedokteran, yang itu nanti dia punya bidang garapan. Di bidang garapan itu nanti ada target. Ada target meningkatkan indeks kesehatan manusianya nanti, dan itu nanti akan berdampak pada honorarium yang diterimanya. Karena ini adalah orientasi agar pembangunan itu memiliki basic terhadap peningkatan mutu dan kualitas masyarakat. Karena hari ini apa sih yang merusak kita? Anu gawe jeung nu teu gawe gajihna sarua. Anu hees jeung nu digawe tunjangan anak sarua. Itu yang membuat bangsa ini tidak mengalami kemajuan. Di bawah kepemimpinan saya itu nanti nu gawe honorna gede, nu teu digawe moal kabagian honor. Nah, ini cara untuk melakukan itu. Jadi komponen bonusnya itu nanti akan didasarkan pada produksi. Jadi mau disarwakeun TPP sakitu enggak. Saya mau ngomong sama Kemenpan bagaimana merubah paradigma ini ke depan. Nah, ini saja saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun ya. Ini tos taruang teh acan. Acan gitu. Mudah-mudahan sadayana sing sarehat. Kulantaran perawat mah kudu jajampean. Ya mecalager. Jampe-jampe harupa, geda-gere geda rumpat, gerajaradi perawat.
Hatur nuhun ya. Allahumma fi lakum amin thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.